pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Lofi, silakan. Baik, Bu Yum absen terlebih dahulu ya. Gita Rusmaya, Sri Rahayu, Adinda Arum, Oktavia, Maratun Nabila, Arda Anggun, Sepi Rahmawati, Vina Ipti, Ulan Amila, Melia Ari. Kenapa? Sakit apa ini, Nak? Sakit hati. 2022 kok sakit hati ini loh. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Mila Rahmawati hadir. Sela Ramadhani, Maratus Sofia, Rahma Mila, Nia Firnanda, Nur Fadilah, Maura Cindy, Lofi Adelia, Lofi Adelia ya. Mufli Datul Fitria, Salsa Nabila. Baik, cuma Melia saja. Salsa kemarin enggak masuk, kenapa, Nak? Sakit apa? Kok sakit hati terus tiba sakit apa? Sekarang udah sembuh toh? Udah. Siap. Dilihat bawahnya ada sampah apa tidak? Sudah bersih? Siapa yang pikat hari ini? Saya, semuanya saya. Baik, pintar. Jadi kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Kalau tempatnya bersih, jadi nyaman. Kita juga pembelajaran juga jadi lancar. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Yuk, ada masih ingat enggak? Angkat tangan coba. Siapa yang masih ingat? Oke, Dinda. Tentang apa kemarin? Struktur sosial. Tentang struktur sosial. Apa itu struktur sosial, Dinda? Simpelnya, struktur sosial adalah pengelompokan masyarakat terkait dengan peran, hak, dan kewajiban. Pengelompokan masyarakat sesuai dengan peran, hak, dan kewajiban. Tadi Mbak Dinda menjelaskan tentang pengertian dari struktur sosial. Sekarang ciri-cirinya atau fungsinya aja. Fungsi dari struktur sosial itu siapa yang tahu? Oke, Mbak Sela, apa Mbak Sela? Sebagai kontrol sosial. Sebagai kontrol sosial. Yang kedua, sebagai identitas bagi kelompok masyarakat. sebagai identitas bagi kelompok masyarakat. Yang ketiga, Menanamkan disiplin bagi kelompok masyarakat. menanamkan disiplin bagi kelompok masyarakat. Yang keempat, Sebagai pembeda fungsi dan kelas. sebagai pembeda dan fungsi kelas suatu masyarakat. Itu merupakan fungsi dari struktur sosial. Kemudian cara memperolehnya apa? Ada apa saja? Ada 3 pokok kemarin ya. Ada askrip, ada asif, ada asik status. Kalau askrip itu melalui apa? Keturunan. Yang kedua ada asif melalui apa? Melalui ayo melalui usaha atau perjuangan seseorang untuk memperoleh kedudukan. Kemudian yang terakhir ada melalui asik status, itu melalui pemberian. Misalkan pemberian gelar pahlawan kepada seseorang karena jasanya. Benar sekali. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Masih paham ya? Iya. Kita belajar mengenai diferensiasi sosial yang mana sudah kita bahas sedikit kemarin. Diferensiasi sosial adalah pembeda masyarakat secara horizontal alias sejajar, tidak ada kelasnya. Jadi tujuan pada hari ini adalah kalian bisa menjelaskan pengertian tentang diferensiasi sosial. Kemudian bisa menganalisis bentuk-bentuk diferensiasi
Ya, karena dengan perbedaan itu apa? Rawan terjadi apa? Dengan perbedaan rawan terjadi konflik, pertentangan, perpecahan, peperangan, ya enggak? Kalau tidak ada rasa menghargai, tidak ada rasa menghormati, ya itu yang terjadi. Ya, bisa memberi contoh enggak? Diferensiasi yang tanpa ada rasa penghormatan, tanpa ada rasa menghargai. Contoh yang kemarin terjadi apa? Tawuran, betul. Tawuran antar siapa dan siapa? Antar warga perguruan A dengan warga perguruan B. Itu karena apa? Ya mereka tidak saling menghargai. Mereka berbeda, tapi tidak ada saling menghormati antar perbedaan, sehingga terjadi perpecahan seperti itu. Jadi nanti kalau hidup bermasyarakat karena kita berbeda, jangan sampai terjadi perpecahan. Siap semuanya? Siap. Bu Im akan menampilkan sebuah video tentang kok bisa sih kita itu berbeda. Kenapa kita itu semuanya berbeda? Karena Indonesia itu sangat luas. Mari kita lihat video berikut ini ya. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Faktor yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Faktor yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief alat pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Kemudian bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik. Maka yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Faktor yang kelima dan faktor yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Dari video yang sudah kita lihat tadi, ada yang tahu enggak diferensiasi sosial itu apa? Siapa? Itu Rahma Mila, apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial adalah variasi pekerjaan, prestasi, kekuasaan kelompok dalam masyarakat yang diikatkan dengan
reaksi atau akibat umum dari proses interaksi sosial yang umum. Perbedaan jenis pekerjaan, prestis, kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat. Tapi tidak ada kelasnya ya, tidak ada tingkatannya, semua sama sesuai job desk-nya masing-masing. Itu namanya diferensiasi sosial. Kemudian kita tadi belajar apa lagi tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya diferensiasi sosial. Ada apa saja? Silakan angkat tangan. Baik, Vina, apa faktor yang mempengaruhi terjadinya diferensiasi sosial atau perbedaan masyarakat dalam Indonesia? Letak strategis wilayah Indonesia. Ada letak strategis Indonesia. Terdiri dari apa ke apa? Diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Ada benua apa? Asia dan Australia. Samudra apa? Samudra Hindia dan Pasifik. Jadi Indonesia itu diapit. Yang alasan kedua ada apa, Vina? Kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Kepulauan Indonesia itu dari mana ke mana? Kalau dulu itu dari Sabang sampai ke Merauke, ya betul. Kemudian yang ketiga ada apa aja tadi? Perbedaan kondisi alam. Berbeda apa enggak? Jelas berbeda. Dibuktikan dengan apa? Indonesia terbagi menjadi 3 bagian apa? Waktu ya. Ada WIB, WIT sama WITA. Itu termasuk pembagiannya. Kemudian apalagi? Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Biasanya orang-orang yang sulit berubah itu orang-orang yang berada di pedalaman. Kalau orang-orang baru, orang-orang seperti kita itu sulit apa mudah menerima perubahan? Yo sangat mudah, seperti itu. Paham ya tadi videonya menampilkan tentang apa? Paham? Paham. Ada yang ditanyakan lagi atau adakah yang mau bertanya tentang video tadi? Oh baik, Salsa, mau tanya apa, Sa? Bagaimana cara mengatasi perbedaan-perbedaan yang terjadi di Indonesia? Bagaimana cara mengatasi atau mencikapi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia? Siapa yang mau jawab pertanyaan dari Salsa? Oh, siapa? Nur Fadilah yang mau menjawab ya saya. Apa? Coba. Perbedaan yang ada di Indonesia, maka kita perlu adanya sikap toleransi antar sesama. Stop sih. Jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Dengan perbedaan yang ada di Indonesia, maka kita perlu adanya sikap toleransi antar sesama. Karena Indonesia terdiri dari bermacam suku, agama, dan ras. Sudah jelas Mbak Salsa? Kata Nur Fadilah ternyata begini jawabannya. Untuk mensikapi perbedaan yang ada di Indonesia perlu adanya sikap toleransi. Karena apa? Indonesia itu terdiri dari banyak suku, banyak ras, banyak agama, dan banyak adat istiadat. Sehingga butuh yang namanya toleransi alias menghargai perbedaan tersebut. Masyarakat desa Nguok berbeda dengan masyarakat desa Banan. Ya, kalau kita tidak saling menghormati, apa yang terjadi? Tentu terjadi pertentangan antar kedua desa. Seperti itu, Mbak Salsa. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung ke materi pembelajaran ya. Baik, mari kita belajar mengenai diferensiasi sosial. Silakan nanti dicatat poin-poin pentingnya ya. Di buku tulis tentunya. Diferensiasi sosial. Nah, pengertiannya dari KBBI sama Surjono Sukanto. Coba dibaca Sevi, pengertian dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diferensiasi sosial itu apa, Sevi? Garis besarnya adalah ada klasifikasi masyarakat secara horizontal
mendatar, dan sejajar. Kalau sejajar itu ada tingkatan apa enggak, Nak? Tidak ada ya. Misalkan ini masyarakat. Nah, yang namanya horizontal itu garisnya adalah mendatar. Kalau ke atas itu namanya vertikal. Ini nanti masuk ke dalam subbab selanjutnya. Hari ini kita belajar tentang sejajar horizontal atau mendatar. Kemudian menurut Surjono Sukanto, apakah diferensiasi sosial itu? Silakan dibaca Gita Rusmaya. Diferensiasi sosial adalah variasi pekerjaan, prestis, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dengan interaksi atau akibat umum dari proses interaksi sosial yang Umum, betul. Ada pekerjaan, ada prestis, dan ada kekuasaan di dalamnya. Tapi tidak termasuk ke dalam kelas-kelas sosial. Masuknya ke dalam apa tadi? Sejajar atau horizontal, tidak ada kelasnya. Kemudian kemajemukan atau diferensiasi sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan hal berikut. Ada 3 perbedaan. 1, ada apa saja? Ciri fisik. Yang kedua ada ciri sosial. Yang ketiga ada ciri budaya. Ciri fisik itu apa? Coba Maratus Sofia. warna kulit, Ada warna kulit, ada rambut, ada bentuk mata, ada bentuk hidung, dan lain-lain. Yang terlihat itu namanya ciri fisik dari tubuh kita yang terlihat. Yang kedua ada ciri sosial. Ciri sosial itu apa? Sevi, biar nggak ngantuk, apa? Ciri sosial itu apa, Sevi? Ada perbedaan pekerjaan, cara pandang, dan pola perilaku. Betul sekali. Yang ketiga ada ciri budaya. Ciri budaya itu apa, Gita Rusmaya? budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup masyarakat yang menyangkut nilai-nilai yang dianutnya seperti sistem kekeluargaan, keuratan, dan ketangguhan. Betul, ada sistem religi, sistem kepercayaan, kekerabatan, adat istiadat, pakaian, dan lain sebagainya. Itu namanya ciri budaya, ciri sosial, dan ciri-ciri fisik. Tentunya ini bisa kita lihat semuanya ya. Bisa enggak? Bisa. Ciri fisik, misalkan Lovi, sini Lovi, maju. Sama Mila, sini. Nah, ini jelas kalau secara fisik berbeda atau sama? Berbeda. Kita lihat bentuk matanya sama apa enggak? Berbeda. Mata yang satunya sipit ya. Yang kedua enggak sipit, biasa seperti mata kita saja. Kemudian hidungnya berbeda apa enggak? Berbeda. Yang satu bentuknya gimana? Yang satu pesek, siapa yang pesek? Enggak ada. Tapi berbeda. Tetap lubangnya sama. Iya, lubangnya hadap ke bawah semua ya anak-anak ya. Kemudian bentuk alisnya, yang satu tebel, yang satu tipis. Kemudian bentuk rahangnya, pipinya yang satu tembem. Ya, yang Mila itu tembem berisi, yang satunya tirus karena kurus. Berbeda semuanya ya. Ini yang namanya ciri fisik. Baik, tepuk tangan, terima kasih. Kemudian ciri sosial tadi berdasarkan jenis pekerjaan. Tentu ciri sosial ini dapat kita lihat ya. Bu Yum sebagai guru sama Bu In sebagai bidan kira-kira sama atau beda? Beda. Yang berbeda itu bukan kelasnya. Kelasnya sama-sama bekerja. Yang berbeda itu tadi apa? Perannya guru adalah mengajar siswa. Perannya Bu In itu adalah menyontek siswa. Sering disontek Bu In kan? Sering.
Dia apa? Vaksin. Tentu perannya berbeda ya. Gak mungkin Bu In ujuk-ujuk ke sekolah. Stop Bu. Lali, gak boleh kata-kata ujuk-ujuk. Tidak mungkin Bu In itu tiba-tiba datang ke sekolah itu mau mengajar kalian. Tidak mungkin ya. Biasanya Bu In kesini itu ya vaksin 1, dosis 1, vaksin dosis 2, imunisasi rubella, difteri dan lain-lain. Itu Bu In kalau kesini, kalau ngajar nggak mungkin. Bu Yum ke Bu In pun nggak mungkin Bu Yum mau mengajar pasiennya Bu In. Nah wong loro kok stop Bu. Masa orang sakit kok mau Bu Yum ajar, kan ya tambah sakit nanti ya. Jadi perannya masing-masing saja. Kalau Bu Yum mengajar, Bu In tugasnya itu adalah mengobati orang-orang yang sakit. Itu tadi berdasarkan sosial. Selanjutnya ada, nah bentuk-bentuk diferensiasi sosial ada apa saja? 1, ada ras. Yang kedua, klan. Yang ketiga ada profesi. Yang keempat ada suku bangsa. Yang kelima ada agama. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Kita bahas satu demi satu. Sret. Nah, siapa ini anak-anak? Ayam. Ini maksudnya apa coba? Diferensiasi ras ini. Fisik bawaan. Betul. Kalau yang kita lihat itu adalah diferensiasi ras itu berhubungan dengan ciri fisik. Ciri fisik ya. Ras adalah kelompok manusia yang mempunyai ciri-ciri bawaan yang sama. Nah, ciri-ciri bawaan yang sama itu apa misalnya? Warna kulit, sama apa enggak? Semua punya warna kulit ya. Gak mungkin terus warnanya bening semua, enggak ada. Pasti ada yang putih, sawo matang, sawo mangkak, sawo bosok, sawo yang lain. Nah, sawo bosok ada enggak? Ada. Nah. Ya, sawo busuk ya, jangan bosok. Kemudian, menurut Ralph Linton, secara garis besar manusia itu dibagi menjadi berapa ras? 3. Ada 3 ras. Coba apa saja? Yang pertama ada ras Mongoloid. Yang kedua ada ras Negroid. Yang ketiga ada ras Kaukasoid. Jadi rasnya ada 3 ya. Kalau kalian itu masuk ras mana? Apakah Negroid? Apakah Mongoloid? Apakah Kaukasoid? Apa? Mongoloid. Kita cek kebenarannya. Apakah Mongoloid? Ras Mongoloid mempunyai ciri-ciri fisik apa saja? Yang pertama, warna kulitnya kuning sampai sawo matang. Kalau kita masuk ini sawo apa ini? Sawo mentah. Sawo matang ini nak. Sawo matang. Berarti kita kalau itu putih kuning ya. Tetap masuknya ke dalam ras Mongoloid. Yang kedua rambutnya lurus. Apakah ada rambut yang keriting bergelombang? Ada tapi kan bergelombang saja. Bukan keriting beda ya. Kalau keriting itu yang ngerwel itu loh Nduk. Iya, iya. Ngerwel. Kemudian bulu badan sedikit. Bulu badannya banyak apa sedikit? Banyak. Kamu sedikit apa banyak? Banyak, Bu. Yang dimaksud banyak itu bukan seperti itu nak. Banyak itu yang nyerodok. Kalau orang bule tahu orang bule? Oh iya. Nah, orang bule itu kan bulunya banyak sekali ya. Kalau kita ini termasuk sedikit karena tidak kelihatan. Kemudian mata sipit, terutama Asian Mongoloid. Mata sipit itu tadi ya mirip Mila. Sipit dan kilop itu beda-beda tipis ya Mila ya. Mila ini sipit karena keturunan apa? Tidak tahu, Cina Jawa ya. Berarti kita maksudnya ras Mongoloid karena enggak hitam, enggak keriting ya. Coba lagi. Yang kedua ada ras Negroid. Nah,
Beda ya tadi ya, gambar pertama sama kedua beda apa sama? Beda. Ras negroid itu ras yang bagaimana? Coba Maratu Sofia. Memiliki kulit yang hitam, rambut keriting, bibir tebal, dan kelopak mata yang lurus. Straight. Biasanya ini kita temukan di mana? Kalau di Indonesia ada di mana? Di Papua. Masa orang Papua seperti itu? Hitam ya, hitam. Kemudian kulitnya hitam, bibirnya tebal, rambutnya keriting. Itu ciri-ciri yang melekat pada masyarakat Papua. Papua aslinya seperti itu. Itu karena apa? Satu, yang tadi disebutkan oleh kelompok Vina, Mbak Vina, tadi bilang kondisi Indonesia itu mempengaruhi perbedaan ras, Bu. Benar. Semakin ke timur itu semakin panas, seperti itu. Papua itu panas sekali, Nak. Selanjutnya ada ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu ras yang bagaimana? Coba Vina. Ras Kaukasoid itu ada hidung mancung. Siapa yang hidungnya mancung? Saya. Kita lihat dulu dong ciri yang lainnya. Yang kedua ada kulit putih. Butek kan? Kemudian rambut pirang kemerah-merahan. Sampai coklat kehitaman. Rambut kita warnanya apa? Hitam. Ada nggak kira-kira yang lahir kemudian rambutnya pirang? Pink itu karena semir. Aslinya yo hitam. Kemudian kelopak mata lurus, tidak sipit ya. Ini dibagi menjadi 5 subras, yaitu Nordic, Alpine, Mediterranean, Armenoid, dan India. Sampai sini paham? Sampai di ras dulu, paham? Jadi ada berapa subras di dunia? Ada 3. Ada apa saja? 1, Mongoloid. Yang kedua, yang ketiga, Kaukasoid. Betul sekali. Selanjutnya, diferensiasi suku bangsa atau etnis. Suku bangsa merupakan hasil atau sistem kekerabatan yang lebih luas. Masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama. Contohnya apa? Coba kita lihat. Nah, yang pertama ada suku bangsa dari mana? Jawa, Pulau Jawa, sukunya suku Jawa. Tidak menutup kemungkinan di Jawa itu banyak suku ya. Ada suku apa saja yang kalian ketahui? 1, ada suku Madura. Yang kedua, ada suku Osing di Banyuwangi. Kalau kita ke barat, ada suku Baduy. Baduy dalam, Baduy luar. Kemudian apa lagi? Ada suku Sunda dan lain-lain. Itu namanya suku bangsa. Yang kedua gambarnya siapa ini yang menikah ini? Yang kedua ini dari mana? Dari Pulau Sumatera. Ini suku Padang. Yang ketiga ada Pulau Kalimantan, ada suku Dayak, dan masih banyak suku-suku yang lainnya. Selanjutnya, diferensiasi klan. Klan itu ini ya, lihat. Garis ke atas, kemudian garis ke bawah, kemudian segitiga sama lingkaran. Kalau garis ke atas itu namanya perkawinan. Garis ke atas gini ya, perkawinan. Kalau ke bawah, saudara sekandung. Kalau gini, garis keturunan. Simbol perempuan. Simbol laki-laki. Simbol egonya. Nah, kita lihat klan
Coba Adinda dibaca. Diferensiasi klan. Klan juga disebut kerabat, keluarga besar, atau keluarga luas yang menjadi famili. Dalam masyarakat Indonesia terdapat dua bentuk klan utama, yakni klan atas dasar garis keturunan ibu matrilinear dan atas garis keturunan ayah patrilinear. Ada dua garis utama, garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu. Ada matrilineal, ada patrilineal, dan juga ada campuran, artinya ada bilateral, ada 3 ya. Itu gambarnya lihat, garis keturunan ayah. Yang pertama itu garis keturunan siapa? Patrilineal. Ada garis keturunan ayah, ayahnya dulu baru ibu. Yang kedua dari ibu. Yang ketiga ada campuran dari keduanya. Nah, kita bahas satu persatu. Kok bisa ya? Nah, sistem kekerabatan matrilineal coba dibaca Salsa. Sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ibu atau pihak orang tua. Sistem kekerabatan ini dianut oleh suku Minangkabau di Sumatera Barat. Lainnya disebut suku yang merupakan gabungan dari kampung-kampung, sedangkan di Flores biasa disebut Pam. Contoh Caranyago, Pilang dan Sikumba. Jadi sistem kekerabatan matrilineal itu adalah garis keturunan yang ditarik dari ibu. Iya enggak? Dari ibu. Misalkan Bude, nanti kita belajar tentang di Jawa. Bu Yum, kalau di Jawa pasti kita tahu semuanya ya. Matri itu dari ibu. Kalau patri itu dari ayah. Ayah itu dianut oleh masyarakat Batak. Ada siapa? Batak Karo itu misalkan belakangnya ya marga, ada marganya. Marga Ginting, marga Sembiring, ada marga Tarigan. Kemudian di Batak Toba ada Siregar, Simatupang, ada Nababan. Nah, kalian punya marga apa enggak? Enggak punya ya, tapi ada keluarga yang dari Sumatera? Enggak ada. Kemudian yang ketiga ada sistem kekerabatan bilateral, yaitu dianut dari keluarga ayah dan ibu. Contohnya di masyarakat Jawa. Kalian tahu ya silsilah keluarga dari ayah dan dari ibu? Pernah? Kalau di Jawa itu setiap tahun itu pasti lebaran. Ya, lebaran. Biasanya Bu Yum itu lihat updatean story kalian itu kumpul Bani Said. Ada, biasanya seperti itu ya. Ada Bani Haji Ali. Nah, ini adalah apa? Ini masuknya adalah sistem kekerabatan bilateral. Dari keluarga ayah, juga dari keluarga ibu. Ada Palek, Bulek, Pak D, Misanan, Minduan, apalagi? Apalagi ya? Wake ya, dari cucu, cici, canggah, semuanya itu kalau di Jawa itu ada urutannya. Ada apa? Ada silsilahnya sampai nanti ke cucu, cucunya lagi, cucunya lagi, cucunya lagi. Itu di Jawa enaknya seperti itu. Tapi di luar Jawa juga enak. Sampai sini paham ya? Ada yang perlu ditanyakan? Tanya dong. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Kalau paham kita lanjut lagi ya. Diferensiasi apa lagi? Ada diferensiasi agama. Ada berapa agama yang ada di Indonesia? Coba. Baik Mufidah, ada berapa agama? Ada 6. Apa saja? 1. Ada agama Islam. Yang kedua, ada Hindu. Yang ketiga, ada Kristen. Yang keempat, ada Buddha. Yang kelima, Katolik. Yang keenam, Konghucu. Masya Allah, alim sekali suaranya, halus pisan. Jadi diferensiasi agama
memiliki fungsi sebuah pedoman untuk kehidupan manusia. Agama tidak memiliki tingkatan dan tidak dapat dijadikan sebagai faktor penentu bahwa individu itu memiliki derajat yang lebih tinggi atau rendah karena agama yang dianutnya. Paham ya? Semua agama itu sikapnya sejajar. Tidak boleh terus mengatakan, oh saya Islam, saya lebih tinggi, saya Kristen, saya lebih tinggi. Nggak boleh seperti itu ya. Tidak ada tidak menjadi faktor penentu bahwa orang yang beragama itu derajatnya lebih tinggi, seperti itu. Semua agama mengatur serta mengajarkan kebaikan. Ada nggak agama yang mengajarkan keburukan? Tidak ada, justru kita itu disuruh menjauhi ya semua larangan dan melaksanakan semua perintahnya, seperti itu. Paham sampai sini? Sampai diferensiasi agama. Ada pertanyaan? Ada. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke mana? Ke sini. Ada diferensiasi profesi. Diferensiasi profesi itu apa? Mila. Coba Mila dijelaskan. Profesi itu apa diferensiasinya? Profesi merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu, setiap profesi tidak dapat dibandingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai faktor pembeda yang menentukan bahwa individu dengan profesi tertentu memiliki derajat atau tingkatan yang lebih tinggi. Betul sekali jawaban dari Mila. Jadi profesi itu tidak bisa menjadi penentu bahwa seorang individu itu profesinya lebih baik daripada profesi yang lain. Misalkan seorang guru dan seorang dokter, apakah dokter lebih mulia daripada seorang guru? Tidak. Apakah dokter lebih baik dari seorang guru? Tidak. Mereka mempunyai perannya masing-masing. Kembali ke peran ya, bahwa dokter itu adalah menyembuhkan pasien. Jadi hubungannya dengan pasien. Apakah lebih baik dari seorang guru? Tidak. Bisa nggak dokter ngajar? Bisa saja kalau dia dosen. Tapi kalau sudah menjadi dosen, profesinya kan sebagai dosen. Tapi tidak lebih baik daripada seorang guru. Sama, guru pun begitu. Tidak lebih baik dari seorang dokter. Guru tidak bisa menyembuhkan penyakit orang lain. Mungkin kalau misalkan si Nia Firnanda itu sakit perut, mungkin guru menyarankan untuk apa? Ya udah istirahat saja di UKS, pulang saja. Tapi kalau dokter sudah memeriksa, wah Nia ini sakit lambung ya, silakan istirahat, minum obat ini. No, lambung kan. Kalau guru menyuruhnya istirahat, besok kalau sembuh belajar lagi. Kalau dokter menyuruhnya istirahat 3 minggu. Wah, enak sekali. Enggak dong, enak sekolah daripada istirahat di rumah. Seperti itu. Sampai di sini paham? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Buyum yang tanya, guys. Oke, pertanyaan yang pertama. Diferensiasi dibagi menjadi berapa tadi? Coba Gita Rusmaya. Stop, Bu. Untuk diferensiasi dibagi menjadi 6. Ada apa saja kita? Yang pertama? Ras. Yang kedua ada klan. Ada klan. Kemudian? Yang ketiga ada profesi. Profesi. Terus? Yang keempat ada suku bangsa. Ada suku bangsa. Yang kelima ada agama. Agama dan? Jenis kelamin. Dan jenis kelamin. Nah, loh. Tadi kita sudah jelas ya, ada 6, ada ras, ada klan, ada suku bangsa, ada profesi, ada agama, sama jenis kelamin. Jenis kelamin tadi Buyung belum menjelaskan ya, bahwa pembedaan jenis kelamin itu, kalau di Indonesia itu ada berapa jenis kelamin? Cukup ada 2, jangan ada 3 atau ada 4. Bu, terus banci itu apa Bu? Banci itu nanti ikutnya ke dalam penyimpangan sosial ya. Kalau secara gender, secara kita jenis kelamin itu cukup ada 2 saja. Ada laki-laki sama ada perempuan. Yang dimaksud diferensiasi gender itu ada apa?
satu, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Perempuan boleh sekolah sampai S3, boleh. Laki-laki boleh. Tidak ada halangan, oh jangan, perempuan itu jangan sekolah. Karena endingnya perempuan nanti ada di dapur. Kita patahkan itu kata-kata seperti itu, ya. Orang Jawa itu biasanya seperti itu. Halah, ngapain kok sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya megang hulek-hulek. Iya enggak? Berhubungan dengan perdapuran. Ya iya, wong perempuan itu ya harus gitu, bisa masak, pendidikan tinggi, ya. Enggak boleh lantas aku enggak sekolah nanti saya juga bakal ke dapur. Enggak zaman ya. Katanya generasi Z seperti ini, kita harus emansipasi wanita, katanya seperti itu. Kok emansipasi wanita? Iya, kita harus sejajar dengan laki-laki, tapi tidak boleh apa? Tidak boleh merendahkan apa? Laki-laki, ya harus sama, kita harus jalan bersama-sama. Enggak boleh kok kemudian saya sudah berpendidikan S3 kemudian merendahkan yang laki-laki. Apa laki-laki cuma SD, SMP? Enggak boleh seperti itu. Sama, ini adalah perannya sama, hak dan kewajibannya sama. Boleh berprofesi sebagai apapun boleh. Kalau dulu perempuan enggak boleh menjadi bos, sekarang boleh enggak? Boleh, sah-sah saja, ya. Boleh menjadi kepala sekolah? Boleh. Buktinya siapa? Kepala sekolah kita laki-laki apa perempuan? Perempuan. Juga bisa bersaing dengan laki-laki. Seperti itu ya. Baik, setelah kita mempelajari materi, silakan sudah berkumpul sesuai kelompok ya. Sudah. Kelompok 1 lengkap? Kelompok 2 lengkap? Kelompok 3 lengkap? Jadi untuk kelompok-kelompoknya membahas tentang apa? 1, kelompok 1 tentang bentuk agama dan klan. Yang kedua ada kelompok 2 ras dan suku bangsa. Yang ketiga ada profesi dan jenis kelamin. Silakan mencari beberapa dari sumber yang relevan. Bisa dari internet, bisa dari buku paket atau lembar kerja yang sudah Bu Yum bagikan atau yang lainnya. Nanti masing-masing perwakilan mempresentasikan ya di depan teman-temannya ya. Bisa ya? Bisa. Waktu diskusi 20 menit ya, mulai dari sekarang. Silakan. Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Jangan ngantuk toh. Ya, silakan dicari tentang materi-materinya. Sudah dicari? Sedang mencari ya? Enggak apa-apa. Apa api? Kipas kunan. Dicari tuh. Mana buku paketnya? Oh ya. Sudah ada kalau gitu. Apakah ada kesulitan? Belum ada ya? Belum. Silakan dicari juga dari sumbernya.
betul sekali. Kelompok 2 ada kesulitan apa enggak? Belum ada ya? Dicari toh, dibuka bukunya kita. Kita harus Maya. Melalui sumber dari internet. Iya, boleh, nggak apa-apa. Sudah selesai. Belum Bu, itu tinggal cari contoh-contohnya. Tinggal cari contoh-contohnya, dicari. Ya, sama cari ayahnya. Cari siapa itu? Ayahnya diambil orang, Bu. Nggak apa-apa, cari lagi dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ras dan suku bangsa. Ras dikutip dari Kamus Bahasa Indonesia, ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Ras juga didefinisikan sebagai rumpun bangsa. Ras adalah kategori individu yang secara turun-menurun terdapat ciri-ciri fisik dan biologis tertentu yang khas. Macam-macam ras. Ras Mongoloid adapun ciri-cirinya: warna kulit sawo mateng, mata hitam, rambut hitam, lurus dan berombak, hidung dan bibir tebal. Ras Negroid adapun ciri-cirinya: warna kulit hitam, rambut hitam dan kering, bibir agak tebal, badan tegap. Ras Kaukasoid adapun ciri-cirinya: warna kulit kuning, mata sipit, bibir tipis, rambut hitam dan cenderung lurus, hidung mancung. Suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesama berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk ciri khas seperti budaya, bangsa, bahasa, agama, dan perilaku. Ciri-ciri suku bangsa secara tertutup berkembang baik dalam berkelompok, memiliki nilai-nilai dasar yang terwujud dan tercermin dalam kebudayaan, mewujudkan arena komunikasi dan interaksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Ada, dari kelompok 1 dulu. Apa pertanyaannya? Coba. Mbak Vivi. Apa Mbak Vivi? Kira-kira apa tanggapan Anda mengenai politik Apartheid. yang ada di Afrika Selatan? Wah, pertanyaannya melompat jauh ya, tentang ras juga ini. Bagaimana tanggapan Anda, menurut kelompok Anda, tentang politik apartheid yang ada di Afrika Selatan? Tahu politik apartheid? Ya, politik tentang ras ya, warna kulit. Coba dijawab. Dicari dulu apa dijawab dulu? Nah, dicari dulu jawabannya ya. Berarti langsung aja dikumpulkan ya, yang lainnya cari jawaban. Ada pertanyaan dari kelompok 3? Ada apa? Sekalian saja. Apa yang menyebabkan suku bangsa di Indonesia itu beragam? Pertanyaan dari kelompok 3, apa yang menyebabkan suku bangsa itu bisa beragam di Indonesia? Silakan dicari jawabannya ya. Sambil menunggu dipersiapkan untuk kelompok 1 setelah ini presentasi. Sudah? Sudah ketemu jawabannya? Sudah dijawab oleh siapa? Mbak Gita, silahkan Mbak Gita dijawab dari pertanyaan kelompok 1. Politik apartheid merupakan politik perbedaan warna kulit antara kulit hitam dan kulit putih. Politik apartheid terjadi karena adanya perlakuan yang buruk dari kaum Inggris terhadap suku asli yang ada di Afrika Selatan atau sering disebut suku Bantu. Ini masalahnya apa? Apa hubungannya dengan ras? Perbedaan warna kulitnya ya. Kemudian ada masalah apa pada politik apartheid itu? Adanya perlakuan yang buruk. Perlakuan yang buruk. Ternyata kulit hitam di sana dianggap rendah oleh kaum yang berkulit putih. Tapi itu dulu. Sekarang atas perjuangan Nelson Mandela ya. Nelson Mandela itu disejajarkan, tidak ada kelas sosialnya di Afrika Selatan, semuanya sama. Bahkan Amerika Serikat juga mempunyai presiden yang berkulit hitam. Siapa? Bapakku. Barack Obama. Betul.
Barack Obama itu presiden yang berkulit hitam juga. Sudah ketemu jawabannya ya kelompok 1 ya? Sudah puas? Sudah. Sekarang menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Tadi, apa yang menyebabkan keberagaman di Indonesia? Coba dijawab lagi. Karena setiap suku di Indonesia memiliki adat budaya tersendiri. Misalnya suku Minang memiliki adat rumah gadang, suku Toraja memiliki rumah adat tongkonan, dan suku Jawa memiliki rumah adat joglo. Intinya apa? Apa yang menyebabkan kok keberagaman di Indonesia? Apa? Karena setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda. Artinya apa? Karena tergantung letak geografisnya, ya enggak? Kemudian atas kondisi alamnya, ya enggak? Sehingga membentuk adat istiadat juga berbeda, keragaman budayanya juga berbeda. Sudah ketemu jawabannya ya kelompok 3 ya? Baik, sekarang kelompok 1 mempresentasikan hasil pencariannya tentang agama dan klan. Silakan yang mau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang agama dan klan. Agama merupakan sesuatu yang dapat merubah perilaku seseorang, sebab agama berisi tentang aturan-aturan yang bisa membawa seseorang ke arah yang lebih baik. Agama memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman untuk kehidupan manusia. Agama tidak memiliki tingkatan dan tidak dapat dijadikan sebagai faktor penentu bahwa individu memiliki derajat yang lebih tinggi atau rendah karena agama yang dianutnya. Semua agama mengatur serta mengajarkan kebaikan. Agama juga mengatur hubungan baik antar manusia serta hubungan manusia dengan Tuhan yang diyakininya. Contoh agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Klan dalam sosiologi adalah kelompok berdasarkan hubungan kerabat yang berasal dari satu nenek moyang dan melalui garis keturunan, baik itu garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu. Ciri-ciri klan yaitu 1. Ikatan kerabatannya berdasarkan persamaan leluhur atau pertalian darah. 2. Hubungan antar anggota yang sangat erat. 3. Pemilihan pasangan hidup menurut prinsip endogami. Diferensi klan yaitu suatu satuan sosial dengan anggota yang memiliki hubungan kekerabatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada ya, tentunya ada ini. Wahyu. Apa pertanyaan pertama dari kelompok 2? Menurut Anda, bagaimana pandangan Anda tentang konflik agama yang ada di Indonesia? Menurut Anda, bagaimana pandangan kalian tentang konflik agama yang terjadi di Indonesia? Banyak banget ya konflik agama ya. Ada enggak konflik agama di Indonesia? Ada. Ya udah, nanti kita cari pandangannya dulu. Kemudian yang kedua ada enggak dari kelompok 3? Ada. Apa? Bagaimana cara menentukan garis keturunan campuran dari bapak dan ibu? Kelompok 3 bertanya, bagaimana cara menentukan garis keturunan dari bapak dan ibu atau bilateral ya, garis campuran. Silakan saya beri waktu 5 menit untuk mencari jawabannya. Keturunan Bapak dan ibu. ayah. Siap. Bukat bu. Baik, sudah siap jawabannya? Silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2 terlebih dahulu. Bagaimana konflik agama ya menyikapinya? Silakan dijawab, Sevi atau yang lainnya. Saya akan menjawab dari
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kami, konflik agama yang ada di Indonesia terjadi karena kurangnya rasa toleransi antar sesama, sehingga sekecil apapun masalah jika tidak didasari dengan toleransi maka akan menimbulkan konflik antar agama. Benar sekali. Untuk menyikapinya itu ada rasa sikap toleransi. Sekecil apapun masalah, jika tidak ada toleransi juga akan menimbulkan konflik besar ya, Sevi ya. Menurut kelompok 1 seperti itu sudah jelas ya? Oke. Kelompok 3 bagaimana soalnya bisa dijawab? Kelompok 3 ya, didengarkan kelompok 3. Halo. Ya. Cara menentukan garis keturunan bapak dan ibu dilihat dari perkawinan. Misalkan keluarga dari bapak dan keluarga dari ibu. Ada saudara bapak, Saudara. adik bapak, paman, bibi, dan lain-lain. Oh, seperti itu. Jadi menurut Syafi seperti ini. Kalau kita mau mencari garis kekerabatan bilateral, jadi kita harus melihat dulu keluarga dari bapak sama keluarga dari ibu. Karena bilateral ini kan pengakuan dari kedua belah pihak, diakui semuanya. Jadi dilihat dulu, ada saudaranya bapak, ada saudaranya ibu, padanya bapak, padanya ibu, seperti itu. Nanti biasanya di Jawa itu tahu ya, ada ya, Pak D, Mbok D, apalagi Pak Le, Bule, lah itu kan sudah beda lagi, semuanya ya. Udah tahu garis keturunannya sendiri-sendiri ya? Sudah tahu? Baik, nanti kalau tidak tahu silakan tanyakan di rumah. Bu, bapaknya saudaranya bapak itu siapa saja? Saya manggilnya siapa? Kemudian dari ibu itu manggilnya siapa saja? Nanti jelas beda ya. Sudah jelas semuanya? Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2 dong. Sekarang kelompok 3 ya. Kelompok 3 siapa yang mau mempresentasikan? Rahma Mila, silakan Rahma Mila, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan tentang diferensiasi profesi. Merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan profesinya. Dari penggolongan tersebut, maka kita dapat melihat kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai guru, tentara, pegawai negeri, polisi, dan lain-lain. Profesi masuk ke dalam jenis diferensiasi dikarenakan perbedaan sosial, masuk ke dalam golongan tertentu yang sifatnya sejajar. Diferensiasi profesi berpengaruh pada perilaku sosial karena perbedaan profesi masyarakat dapat digolongkan dalam diferensiasi sosial karena perbedaan kerja tersebut menyebabkan adanya perbedaan cara pandang dan pola perilaku dalam bermasyarakat. Diferensiasi jenis kelamin merupakan perbedaan manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin tergolong diferensiasi sosial karena tidak dapat menentukan perbedaan tingkatan atau dapat dibedakan secara horizontal. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki posisi sederajat atau sama. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Membahas tentang profesi dan jenis kelamin, sama halnya di pembagian diferensiasi yang lain ya. Tidak ada kelas-kelas dalam profesi dan jenis kelamin. Silakan bertanya apabila ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada dari kelompok 2. Pertanyaannya apa? Menurut kalian, Lucinta Luna itu termasuk ke gender mana? Menurut kelompok kalian, Lucinta Luna itu masuk ke dalam gender yang mana? Mau langsung dijawab apa? Diskusi dulu, Bu. Diskusi dulu, baik.
Lucita Luna itu perempuan apa laki-laki? Silakan berdiskusi. Ya, menjawab kira-kira masuk ke dalam gender yang mana? Apakah laki-laki, apakah perempuan? Tidak ada, kan laki-laki sama perempuan saja. Dalam upaya meningkatkan kualitas profesi. Sudah? Silakan dijawab. Siapa mau jawab? Mila lagi, silakan dijawab Mil. Menurut saya, Baik, silakan dijawab Mbak Mila. pertama, Ya, soal dari kelompok 2. menurut saya Lucita Luna sebelum melakukan operasi karena dia adalah Muhammad Fatah. Dia adalah seorang laki-laki dan dia melakukan operasi merubah jenis kelaminnya menjadi perempuan. Dalam ilmu sosiologi, merubah jenis kelamin atau transgender bukanlah termasuk diferensiasi karena di Indonesia jenis kelamin cuma ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Iya, benar. Jadi kasus Lucita Luna itu bukan kok soal dia itu laki-laki apa perempuan, tapi lebih ke apa? Prosesnya. Dia mengalami apa? Mengalami apa? Operasi. Bukan, dia mengalami penyimpangan, apa? Perilaku menyimpang karena dia merubah. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuma ini kan membahas tentang jenis kelamin. Di Indonesia itu cuma 2 jenis kelamin yang diakui saja ya. Ada perempuan, ada laki-laki. Jadi tidak ada di KTP itu tertulis waria. Nah, di situ enggak ada. Seperti itu, ya, paham? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada, dari kelompok 1 ada. Silakan kelompok 1, pertanyaannya. Faktor apa saja yang menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas profesi di Indonesia? Coba apa? Perkembangan teknologi informasi. Ada perkembangan teknologi informasi. Karena dengan teknologi semua itu akan berkembang dan diakses dengan mudah ya. Kemudian apa lagi? Bertumbuhnya generasi milenial dan generasi Z. Bertumbuhnya generasi milenial sama generasi Z. Ini kan untuk meningkatkan kualitas, mungkin dengan cara pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintah atau instansi. Kemudian dengan apa? Dengan diadakannya pelatihan kepemimpinan dan lain-lain. Sudah paham ya? Kok lempar-lempar? Surat cinta ya? Belum waktunya istirahat ya. Sebentar lagi. Dari hasil diskusi tadi, apa yang dapat kita pelajari? Kita ambil kesimpulannya. Apa? Beberapa macam diferensiasi ya yang ada di Indonesia. Ada diferensiasi ras. Coba apa? Klan, agama, suku bangsa, profesi, jenis kelamin. Baik, Bu Yum akan memberikan soal untuk mengetes kemampuan kalian memahami materi pada hari ini ya. Pokoknya tentang diferensiasi sosial. Silakan dikerjakan. Jawab yang bagus dan benar. Jadi orang-orang silakan dijawab ya. Bu, gambaran kemana? Oke,
Waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sini yang sudah. Bu Yum periksa lagi ya. Langsung Bu Yum periksa. Baik, ini kelompok 3 sudah. Benar. Ini jawabannya kok lucu-lucu ini loh. Yang sudah sini dikumpulkan sini. Ada. Siapa ini yang menjawab ini? Terima kasih. Baik, sudah nilainya dari pertanyaan yang Bu Yum sudah ditulis Bu Yum di sini, ternyata sebagian besar sudah memahami tentang diferensiasi sosial dan bentuk-bentuknya ya. Jadi sudah bagus semuanya. Kemudian untuk nilai presentasi kelompok yang terbaik itu kelompok berapa menurut kalian? 3. Kelompok berapa? 2. Presentasi yang terbaik jatuh kepada kelompok 3. Jawaban yang relevan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan jatuh kepada kelompok 2. Kelompok 1 besok belajar lagi ya, harus lebih baik lagi. Baik, yo jangan terus nggak masuk seperti itu toh, harus belajar lagi. Semangat, semangat. Jadi
kira-kira, aku mutung, jangan mutung. Yuk, gini anak-anak, kira-kira apa yang kita bisa ambil dari materi pembelajaran kali ini? Coba, siapa yang bisa? Coba Rahma Mila apa? Mengetahui perbedaan antara lain dengan lain. Mengetahui perbedaan lain dengan lain. Itu maksudnya apa sayangku? Antara satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Bahwa tidak ada perbedaan kelas ya. Maksudnya seperti itu. Yang kemudian apa lagi? Manfaatnya buat kehidupan kita apa lagi? Banyak apa? Wek. Banyak apa? Jadi kita bisa saling menghargai perbedaan. Terus apa lagi? Saling apa? Menghormati. Saling toleransi, saling menghargai, saling mencintai satu sama lain. Jadi, nah, iya, manfaatnya bagi kehidupan kita mungkin nanti sekarang tidak terasa. Tapi nanti ketika kalian sudah bermasyarakat, bahwa perbedaan itu sudah sangat jelas. Apa? Aku cinta sama DE? Ini tidak masuk dalam pelajaran ya. Cinta sama DE, jangan. Maksudnya seperti itu. Ya, siapa yang baper? Aduh ya Allah, ini. Ya, jangan baper. Maksudnya seperti ini. Dalam kehidupan nanti ketika kalian sudah masuk ke dalam masyarakat, tentu akan menemui perbedaan-perbedaan ya. Harusnya menumbuhkan sikap menghargai, sikap toleransi, sikap saling menyayangi dan mencintai. Betul sekali. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pertemuan kali ini apa kesimpulannya? Coba diferensiasi yang ingat tadi, bahwa diferensiasi sosial itu apa? Mufidah. Kesimpulannya apa? Diferensiasi itu apa tadi? Klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan yang nilainya sama atau unik. Penggolongan atau pengklasifikasian masyarakat secara horizontal. Benar sekali. Kemudian yang ketiga, jenis-jenisnya ada berapa, Lofi? Ada 6. Ada 6 apa saja? 6, Mila. Ada ras. Ada apa lagi setelah ras? Agama. Ada apa lagi? Jenis kelamin. Suku bangsa. Profesi. Klan. Apa lagi? Sudah ya? Sudah. Sampai situ paham? Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, karena waktu sudah menunjukkan jam pulang, istirahat dong. Iya, kok pulang? Tidak ada rapat, jadi jangan pulang ya. Terima kasih atas keaktifan kalian pada hari ini, sudah mengikuti pelajaran Buyum dengan baik ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya untuk minggu depan jangan lupa dipelajari tentang materi stratifikasi sosial ya. Silakan cari di internet. Terima kasih, silakan istirahat.